3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai my dear Risti. Novel Aku Si Pelakor bagian 4. Kita mulai dengan Sarah mencari rumah Rio. Selamat malam, Dek. Maaf, mau nanya, rumah Rama di sebelah mana ya? Tanya Sarah pada beberapa orang cowok yang lagi duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Rama siapa ya, Tante? Seorang dari mereka merespon. Rama yang bekerja di showroom mobil. Jawab Sarah menghindari menyebutkan marga dari Rio. Oh, adiknya nama Lia ya, Tan? Kata cowok yang lain. Iya, betul, Rama dan Lia. Tahu rumahnya di mana, Dek? Tahu, Tan, Lia teman sekelasku. Kata cowok yang tadi lalu menjelaskan arah ke rumah Rio. Pernah sekali Sarah ikut Rio ke rumahnya. Tapi waktu itu Sarah tidak terlalu memperhatikan. Taunya udah nyampe aja. Ya mungkin karena saat itu Sarah tidak curiga apapun. Sarah berjalan pelan sesuai petunjuk yang dia dapatkan tadi. Sampai di ujung gang, Sarah agak bingung karena terdapat beberapa jalan yang terpisah. Sepi, gak ada orang yang bisa ditanyakan. Ketika Sarah ingin berbalik, ada seorang ibu yang keluar rumah yang dilewati Sarah. Malam, Bu, maaf saya mau nanya, sapa Sarah. Oh iya, ada apa? Si ibu itu memperhatikan Sarah. Saya mau ke rumah Vita, Bu, tapi saya lupa sebelah mana rumahnya. Saya pernah datang sekali, jadi saya lupa. Jelas Sarah. Oh, Vita, ibu apanya? Tanya si ibu. Sarah terdiam memikirkan jawaban apa supaya si ibu tidak curiga. Kasihan ya si Vita, udah gak waras, sakit, gak diperhatikan pula sama anak dan suaminya. Tahu-tahu si ibu itu udah nyerocos aja. Vita sakit? Sakit apa, Bu? Tanya Sarah spontan. Sakit gak jelas sih, Ses. Apalagi belakangan ini. Lebih sering kambuh dan teriakin siapa saja yang lewat. Jalan ini kan menuju pasar, jadi rame, Bu. Gak dibawa ke rumah sakit? Tanya Sarah. Gak tahu tuh. Gak ada yang bisa deket-deket Vita. Karena dia suka ngamuk, kadang melukai orang lain. Udah gitu anak-anaknya gak ngerawat tuh ibunya. Apalagi suaminya. Sibuk tuh dengan cewek-ceweknya. Kata si ibu lagi membuat Sarah kaget dan terdiam. Apa yang dimaksud cewek-cewek itu adalah dirinya? Batin Sarah. Ses mau ke rumahnya? Tanya si ibu yang melihat Sarah hanya diam. Iya, Bu, saya ingin ketemu Vita. Kata Sarah. Apa ibu bisa membantu saya dan menemani saya? Takut, Ses. Vita suka ngamuk, apalagi kalau ada orang baru, orang yang gak dikenal. Jawab si ibu menolak. Sarah mencoba meyakinkan ibu itu bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya si ibu mau menemani Sarah. Setelah berjalan melewati beberapa rumah, si ibu berhenti di sebuah rumah. Ini rumahnya, Ses, tapi ini dari arah dapur. Karena depan rumahnya itu harus jalan memutar, jelas si ibu. Tapi ada jalan lewat di sini kan, Bu? Tanya Sarah. Ada, tapi agak kotor dan becek.
kata si ibu mengajak Sarah melewati lahan kosong yang agak becek karena sepertinya air pembuangan dari rumah luber di lahan kosong itu. Gak ada salurannya. Apa di rumahnya hanya ada Vita sendirian, Bu? Tanya Sarah dengan suara pelan. Mereka semua itu tinggal di sini, Ses. Tapi anak-anaknya suka pulang malam atau kadang-kala nggak pulang. Sama aja sama kayak bapaknya, suami si Vita. Jarang pulang juga. Katanya sih tugas keluar, tugas kantor gitu. Kata si ibu yang menghadirkan 1000 tanya di kepala Sarah. Situasi ini sama sekali di luar dugaan Sarah. Sejak kapan Vita sakit, Bu? Tanya Sarah lagi. Gak tahu juga, Ses. Yang pasti sudah lama, tapi sewaktu Lia lahir, dia baik-baik saja sih. Mereka sampai di depan sebuah pintu. Rumah itu gelap seperti tak ada orang di dalamnya. Sepertinya gak ada orang ya, Bu, kata Sarah. Ada, Ses. Vita itu kan suka ngurung diri, bersembunyi, ngumpet. Vita gak mau ada cahaya. Dia sering mengurung diri di kamar dan gak mau lampu-lampu dinyalakan. Siang pun gorden-gorden ditutup terus, jelas si ibu. Sarah bingung. Apalagi yang disembunyikan Rio? Ses mau masuk? Tanya si ibu. Emang bisa, Bu? Saya mau lihat Vita. Siapa tahu saya bisa menolongnya, kata Sarah bohong. Membantu Vita. Sarah datang hanya ingin membuktikan apa yang dikatakan Raka dan keluarga Rio di kampung itu benar. Datang untuk membongkar segala kebohongan Rio selama ini, bukan untuk membantu Vita. Sarah menyiapkan hatinya yang mulai terasa sesak dan sakit. Bu, kalau di dalam hanya ada Vita, mana mungkin dia akan keluar membukakan pintu, Bu? Tanya Sarah. Pintu ini gak dikunci, Ses. Hanya ditahan papan triplex dari dalam. Jadi kita bisa masuk? Tanya Sarah agak bingung. Semua tetangga di sini tahu ini, Ses. Memang sengaja gak dikunci untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Karena anak dan suaminya jarang di rumah, hanya Vita sendirian. Jelas si ibu. Si ibu lalu mendorong pintu, mengulurkan tangan di celah pintu yang terbuka sedikit itu. Lalu pintu terbuka selebar badan orang dewasa bisa melewatinya. Setelah masuk, ibu itu menyalakan lampu yang ternyata itu ruang makan. Ruangan yang sangat kotor dan berantakan. Ada aroma tak sedap tercium. Sarah hanya berjalan diam mengikuti si ibu dari belakang. Beberapa saat kemudian terdengar ada suara. Vita, Vita, ada tamu nih, teriak si ibu. Tak ada jawaban. Si ibu menuju ruang berikutnya dan kembali menyalakan lampu yang cahayanya sangat temaram. Terdengar ada suara lagi, seperti dari arah salah satu kamar. Vita, Vita, keluar dulu, kata si ibu yang ragu-ragu mau mendekati pintu kamar. Itu suara marah. Si ibu mundur dan berlari di samping Sarah sambil memegang tangan Sarah. Agak ketakutan. Sarah berdiam menunggu beberapa saat. Lalu maju dan mengetuk pintu kamar itu. Tak ada suara. Sarah mengetuk lagi. Tetap tidak ada suara. Halo Vita, aku boleh masuk? Tanya Sarah lembut. Tak ada gambaran apapun tentang Vita di kepala Sarah. Tapi Sarah yakin semua orang mau diperlakukan dengan lembut dan sopan. Sarah mengetuk lagi. Aku masuk ya,
Tanya Sarah meminta izin lalu membuka pintu. Si ibu bergeser berlindung di belakang Sarah. Kamar itu gelap dan bau, sangat bau. Sarah meraba-raba dinding dekat pintu mencari-cari saklar lampu. Biasanya saklar pasti dekat pintu kan? Saat begini ini bagusnya background musiknya itu seperti kayak di rumah hantu gitu ya. Tiba-tiba ada tangan menangkap tangan Sarah. Si ibu berteriak terkejut dan ketakutan. Sarah terjatuh di tempat tidur dan ditindih seseorang. Seru nih para istri Rio. Vita duduk, lebih tepatnya menduduki tubuh Sarah yang jatuh tertelungkup di tempat tidur. Walau terkejut, tapi Sarah berusaha untuk tenang. Dengan gerakan perlahan, Sarah meraih HP-nya di saku supaya ada cahaya di dalam kamar itu. Saat dinyalakan dan kunci HP-nya terbuka, Sarah menekan kamera dengan mode selfie. Walau gelap, tapi gambar Vita tertangkap di layar HP. Sarah mengatur posisi HP-nya supaya bisa menangkap gambar dirinya dan Vita. "Hai cantik," kata Sarah pada Vita yang di dalam kamera. Walau Vita diam, tapi itu sudah menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, dia agak memajukan tubuhnya ke arah HP, walaupun tetap menduduki tubuh Sarah. "Ya, mukamu yang cantik itu gak kelihatan karena gelap," kata Sarah. "Ibu, boleh tolong nyalakan lampu?" kata Sarah meminta si ibu untuk menyalakan lampu tanpa menunggu persetujuan dari Vita. Si ibu pun menuruti permintaan Sarah walau dia tetap berada di luar kamar. Hanya tangannya yang terulur menyentuh saklar. Lampu yang mati segan hidup pun segan menyala. Walau temaram, tapi wajah Vita lebih jelas terlihat di HP. Sarah menekan tombol kamera. Klik, klik, memotret mereka berdua. Setelah itu, HP-nya disetel dengan video on. Sarah ingin mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah oleh Rio. Sesaat kemudian Vita turun dari atas tubuh Sarah, ikut telungkup di samping Sarah. Tangannya ingin menyentuh gambar di HP Sarah. "Vita, kita keluar yuk, di sini kan kamarmu," kata Sarah mencoba membujuk Vita untuk keluar dari kamar. Sarah sudah tak tahan, napasnya terasa sesak karena bau yang sangat teramat sangat bau. Apa di sini Rio tidur dengan Vita? Itu terlintas di kepala Sarah. Apa keadaan ini mempermaklumkan tingkah laku Rio? Tanpa menunggu, Vita malah yang menarik tangan Sarah keluar kamar. Di luar kamar, Sarah senyum menatap si ibu yang ikut senyum menganggukkan kepala. "Yeay, si istri berhasil ditaklukkan." Waduh, aku bakal dibully oleh pendengar nih. Seolah-olah aku ngebelain Sarah. Yap, selesai sudah. Aku si pelakor bagian 4. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Tetap sehat, tetap baik hati. Aku lebih suka menghancurkan hatiku sendiri sebelum dirimu yang akan